Pak Yaldi, bagaimana gambaran umum situasi terkini bencana di Sumatera Barat, khususnya terkait angin kencang, banjir, dan juga tanah longsor yang terjadi di Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, dan daerah lainnya sejak 22 hingga 25 November, Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Sinta. Memang beberapa hari lalu dan sampai hari ini memang ada tambahan-tambahan jalan yang terban. Kebetulan pagi tadi, kira-kira lebih kurang jam 7 ya, itu jalan kita dari Padang ke Padang Panjang itu putus total. Yang sebelumnya belum terjadi, tapi pagi tadi terjadi. Nah, ini akan membawa dampak yang cukup serius ini. Dan salah satunya akses yang bisa dilewati ke Padang sekarang ini adalah yaitu dari Solo ke Kota Padang. Nah, itu makanya tadi kita keluarkan surat edaran untuk bagaimana pengendalian arus lalu lintas dari Solo ke Padang. Bahkan juga kita merencanakan nantinya mobil-mobil yang tonasenya berat ini akan kita atur secara lebih rinci sehingga satu-satunya akses ini akan bisa kita pertahankan untuk mobilisasi masyarakat kita. Untuk Padang Bukit Tinggi terputus dan kemudian Padang Malala juga sedang terputus. Kemudian kalau dari Pak Pariaman itu masih jalan dan lancar dan demikian juga dari pesisir selatan. Nah, kemudian sampai sekarang itu sudah tercatat 25 orang yang meninggal, kemudian 11 orang yang hilang, dan kemudian 7 luka. Dan data ini akan terus berkembang tentunya, mudah-mudahan tidak akan bertambah. Tapi demikian tentu ini menjadi hal yang sangat kita upayakan. Adapun rumah yang rusak di Sumatera Barat itu lebih kurang 17.500, yaitu berkisar antara rusak berat, kemudian rusak sedang, ringan, dan juga masih banyak rumah-rumah kita yang terendam sampai sekarang ini. Dan kemudian total warga kita yang terdampak dan kemudian juga yang mengungsi itu ada kurang 12.000 orang di Sumatera Barat. Kemudian juga dampak pada sektor pertanian itu lahan kita yang rusak itu juga kurang dari 12.000 hektar. Jadi cukup serius dan kemudian lebih dibandingkan tahun yang lalu yang lebih luas, lebih merata, itu 15 kabupaten ada kesempatan ini dan kemudian juga beberapa akibat yang kami laporkan tadi. Dan alhamdulillah sebentar ini sore ini itu sudah agak berkurang hujan. Kalau kemarin itu sepanjang 24 jam itu lebat. Jadi kita berterima kasih kepada BMKG dan BNPB karena dari rapat malam tadi kami dengan BNPB dan BMKG bahwasanya akan ada modifikasi cuaca. Mudah-mudahan kesuksesan modifikasi cuaca pada hari ini sehingga memang sekarang ini sore ini di Kota Padang khususnya dan beberapa daerah lain tidak ada hujan. Cuma mendung ada. Nanti berkemungkinan juga akan turun hujan jam-jam selanjutnya berkemungkinan. Dan kemudian juga Kerusakan terparah di Sumatera Barat di daerah mana, Pak? Dan boleh disebutkan kembali, Pak, total korban jiwa atau juga warga yang meninggal sampai dengan saat ini untuk totalnya berjumlah berapa, Pak? Ya, sampai jam ini tercatat 25 orang yang meninggal dunia, 11 orang hilang, dan kemudian luka-luka 7 yang baru kita temukan. Dan masih dalam pencarian juga tentunya masih berjalan karena memang ada daerah-daerah kejadian yang baru. Nah kemudian itu rumah yang rusak itu lebih kurang 17.500. Itu ada yang rusak berat, yang sedang, ringan, dan yang masih terendam sekarang ini. Dan kemudian juga itu lahan kita dan pertanian yang rusak, kolam, dan kemudian ladang dan pertanian itu adalah lebih kurang 12.000 hektar. Nah, posisi ini adalah, dan kemudian daerah yang paling berat itu adalah Kabupaten Agam, kemudian Kota Padang, dan kemudian Pasaman Barat, dan kemudian juga Padang Pariaman. Itu yang agak berat. Dan kemudian jalur yang kami sampaikan tadi adalah yang akses ke Padang ini memang sangat terbatas pada saat sekarang ini. Kita insya Allah malam ini akan merapatkan sekaligus juga untuk bagaimana menyusun teknis-teknis dengan pelibatan seluruh unsur-unsur yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah juga pagi tadi kita membantu dari Pak Presiden
yaitu perahu karet dan juga permakanan dan kemudian juga perawatan lain. Alhamdulillah juga tadi Menteri Kesehatan bertemu dengan kami pagi dan juga sudah memberikan dukungan untuk pelancaran obat-obatan dan juga permakanan untuk bayi, kemudian juga ibu dan juga ibu hamil dan kemudian juga kasus lain. Baik Pak Mayaldi, terpantau Kota Padang saat ini mengalami 3 jenis bencana Pak, sekaligus angin kencang, banjir dan juga tanah amblas. Nah, apa sebetulnya perhatian utama dari Pemprov terhadap kondisi kerusakan infrastruktur dan juga pemulihan ruang publik di wilayah-wilayah yang paling terdampak Pak untuk saat ini? Ya, pada saat sekarang ini kita memang prioritas kepada penanganan korban masyarakat itu tentang kebutuhan permakanan mereka, dan kita di Sumatera Barat dan juga di Kota Padang itu sudah ada mekanismenya untuk bagaimana peran daripada kelurahan, kemudian juga kecamatan, kota dan provinsi, dan kemudian juga kita provinsi memberikan dukungan, bahkan juga kita sudah mensuplai kebutuhan beras ya kepada daerah-daerah yang sudah menyampaikan permintaannya sama kita, karena kita punya stok. Dan kemudian juga kita juga membuat dapur-dapur umum. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian juga dari kepolisian, kemudian juga dari organisasi-organisasi, bahkan kemarin sudah kita koordinasikan itu lembaga charity yang ada di Sumatera Barat, ada Basnas, ada LAS, dan kemudian juga ada seperti Dompet Wafa, kemudian ada Human Relief, dan kemudian juga ada lainnya. Itu sih kita coba koordinasikan untuk bisa memberikan dukungan, terutama sekali untuk pemakanan. Nah, kemudian beberapa infrastruktur, memang ada daerah yang mungkin ada pembersihan, ya mungkin masyarakat sudah berkumpul untuk melakukan pembersihan, dan kemudian juga mungkin ada jalur-jalur yang jalannya tertimbun lumpur, dan kemudian sudah mulai bergerak. Tapi karena memang situasi kondisi curah hujan juga masih tinggi, tentu ini juga masyarakat belum maksimal untuk melakukan pemetaan tersebut, dan kita senantiasa untuk mengkoordinasikan semua pihak dalam rangka untuk bersinergi dalam rangka untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dan alhamdulillah juga dari perantau-perantau tadi sebenarnya kami menerima bantuan dari Semen Padang, dan kemudian juga dari perantau-perantau juga sudah mulai mengontak kepada kami untuk menanyakan apa keperluan, apa bantuan yang untuk sekarang ini kepada seluruh warga dan beberapa pihak yang akan memberikan dukungan. Yang pertama sekali untuk makanan, kemudian untuk kebutuhan anak-anak, perempuan, pakaian, dan kemudian juga untuk peralatan tidur, karena pakaian mereka terendam semuanya, basah semuanya. Baik. Nah, itu